Menjelang kejatuhan Soeharto, telah terjadi aksi mahasiswa besar-besaran hampir di seluruh wilayah Indonesia dengan tuntutan perubahan akan pemerintahan yang demokratis serta reformasi total. Demonstrasi mahasiswa itu ditangani dengan pola represif melalui perburuan aksi-aksi demonstrasi mahasiswa, penembakan di luar proses hukum maupun tindakan penganiayaan lainnya. Tragedi terbesar terjadi pada 12 Mei 1998 di mana 4 orang mahasiswa trisakti yaitu Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Henry Yawansi. Sementara korban luka mencapai 680 orang dari berbagai perguruan tinggi Indonesia akibat penembakan massal. Esoknya, terjadi kerusuhan massal yang meluluhlantahkan sendi kehidupan rakyat Indonesia, khususnya Jakarta. Buntutnya, Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden pada 21 Mei 1998. Antara 8 sampai 14 November 1998, kembali terjadi kekerasan terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi. Mahasiswa berdemonstrasi untuk menolak sidang istimewa yang dinilai inkonstitusional, serta meminta presiden untuk mengatasi krisis ekonomi. Kembali direspon aparat melewati penembakan dengan peluru tajam. Akibatnya, 18 orang mahasiswa meninggal, 4 orang yaitu diantaranya Teddy Mardani, Sigit Prasetya, Engkus Kusnadi, dan BR Norma Irmawan. Sementara, korban luka-luka mencapai 109 orang, baik masyarakat maupun mahasiswa. Rencana pemberlakuan UU Penanggulangan Keadaan Bahaya pada September 1999 kembali mengundang sikap kritis mahasiswa. Aturannya sedianya akan menggantikan UU Subversif karena dianggap bersifat otoriter itu dinilai tak jauh beda dengan UU Subversif itu sendiri. Aparat keamanan kembali melakukan penembakan pada mahasiswa. Relawan kemanusiaan, tim medis, dan masyarakat yang menimbulkan 11 orang meninggal di seluruh Jakarta. Salah satunya adalah Yap Yun Hap di Bilang Semanggi, Jakarta. Sementara korban luka-luka mencapai 217 orang. Lengsernya Soeharto dikelilingi oleh serangkaian insiden yang membuat morat-maritnya Indonesia. Selain membuat sembako naik, krisis ekonomi juga meningkatkan pemutusan hubungan kerja atau PHK, serta menyempitnya kesempatan kerja yang memancing mahasiswa untuk melakukan demonstrasi atau aksi keprihatinan. Pada masa itu, nilai tukar rupiah per dolar melambung sangat tinggi, yang awalnya hanya 2.000 per dolar menjadi 16.000 pada Juni 1998. Peningkatan pengangguran dari 4,68 juta pada 1997 meningkat menjadi 5,46 juta pada 1998. Sukses ekonomi selama 30 tahun terakhir membuat legitimasi bagi Presiden Soeharto untuk terus memimpin akhirnya berubah menjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Pada 4 Mei 1998, pemerintah mengumumkan pengurangan subsidi bahan bakar yang mengakibatkan kenaikan harga BBM sebanyak 70%, secara tidak langsung menaikkan harga transportasi umum. Keputusan ini langsung menimbulkan kericuhan yang besar. Contohnya saja, dinamika aksi Kamisan dalam mengadvokasi keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia di Kota Medan dengan penjarahan dan pembakaran yang sasarannya sebagian besar adalah keturunan non-pribumi. Ada 6 tuntutan mahasiswa pada Soeharto dalam gerakan mahasiswa yang mereka lakukan. 6 tuntutan itu adalah antara lain penegakan supremasi hukum, pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, mengadili Soeharto dan kroninya, amandemen konstitusi, penghapusan di fungsi ABRI, serta pemberian otonomi daerah seluas-luasnya. Gerakan mahasiswa dengan 6 tuntutan ini mendapat simpati besar dari rakyat Indonesia. Para mahasiswa melakukan aksi demo besar-besaran di gedung DPR MPR. Mereka bahkan menduduki dan menaiki gedung DPR MPR. Aksi demo juga dilakukan di kota-kota besar lainnya. Dan tak sedikit peserta aksi yang terluka hingga meninggal karena tindakan represif aparat keamanan. Bahkan, aksi perlawanan tersebut sampai dibuat dalam referensi sebuah novel yang ramai diminati pembaca hingga saat ini.
Novel tersebut yaitu novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori, membahas tentang perlawanan terhadap pemerintah Orde Baru yang nyaris tanpa demokrasi. Kondisi semakin memanas setelah terjadi penembakan 4 mahasiswa Universitas Trisakti pada 1998. Pada 12 Mei 1998, para mahasiswa Universitas Trisakti melakukan aksi damai di dalam kampus di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Aksi damai dimulai dari kampus Trisakti menuju gedung Nusantara sekitar pukul 12.30. Namun, aksi mereka dihalangi oleh blokade dari aparat keamanan hingga akhirnya beberapa mahasiswa mulai melakukan negosiasi. Kemudian sekitar pukul 17.15, para mahasiswa mulai mundur diikuti dengan para aparat yang bergerak maju. Para aparat keamanan menembakkan peluru ke arah mahasiswa yang menimbulkan kepanikan massa. Korban berjatuhan dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit Sumber Waras, namun sayangnya 4 di antara mereka tidak bisa diselamatkan. Jelas sekali terjadi pelanggaran HAM pada tragedi Trisakti ini karena para aparat keamanan lebih mementingkan tugas dari atasan daripada rasa kemanusiaan mereka sendiri. Setahun setelah tragedi itu, proses hukum berjalan dengan menyeret 6 terdakwa yang masing-masing hanya dijatuhi 2-10 bulan penjara. 3 tahun berlalu, 9 tersangkanya penembakan yang diadili di pengadilan militer dengan dijatuhi hukuman 3-6 tahun penjara. Persidangan yang bersifat internal menimbulkan kekecewaan bagi para keluarga korban. Mereka hanya mengadili para perwira bawahan dan tidak membawa pelaku penanggung jawab utama ke pengadilan. Akhirnya, pada 21 Mei 1998, MPR melakukan sidang istimewa yang menjadi momen krusial dalam sejarah Indonesia, di mana B.J. Habibie diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia. Sidang ini diadakan setelah pengunduran diri Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama lebih dari 30 tahun di tengah guncangan protes masyarakat yang menuntut reformasi. Dalam konteks ini, MPR mengadakan sidang istimewa untuk menentukan langkah selanjutnya dalam kepemimpinan negara. Analisis saya terhadap moralitas atau natural law. Hak hidup dan kebebasan berpendapat adalah nilai moral universal yang tidak boleh dilanggar. Sudah jelas sekali, pada tragedi yang saya bahas tadi, terjadi sebuah pelanggaran HAM yang sangat berat. Penembakan terhadap mahasiswa dan masyarakat sipil dalam peristiwa Semanggi adalah pelanggaran terhadap prinsip moral dasar. Tidak ada kepentingan politik yang lebih tinggi dari nyawa manusia. Dari perspektif hukum alam, negara wajib mengakui kesalahan, menghukum pelaku, dan memulihkan korban. Kepastian hukum positivismenya menekankan bahwa hukum sah adalah hukum yang ditetapkan oleh lembaga berwenang, terlepas dari nilai moral di baliknya. DPR RI melalui keputusan politik menyatakan bahwa peristiwa Semanggi bukan pelanggaran HAM berat. Secara formal, keputusan ini membuat kepastian hukum. Kasus dianggap selesai dan tidak ada proses lebih lanjut di pengadilan HAM. Namun, kepastian hukum ini bersifat prosedural, bukan substansif, sehingga mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Kepastian hukum tanpa moralitas hanyalah legalisme kering. Hukum menjadi sekedar teks formal yang tidak mencerminkan keadilan. Dalam kasus Semanggi, hukum positif melahirkan impunitas karena lebih mementingkan prosedur politik daripada nilai moral. Moralitas tanpa kepastian hukum hanyalah kekacauan. Jika tuntutan moral tidak dilembagakan, masyarakat bisa kehilangan arah dan menempuh jalan kekerasan. Oleh karena itu, moralitas harus diintegrasikan ke dalam sistem hukum agar tetap teratur. Peristiwa Semanggi sebagai krisis legitimasi hukum. Negara memiliki kepastian hukum, tetapi masyarakat menilai itu tidak adil secara moral. Akibatnya, hukum kehilangan kepercayaan publik. Solusinya, hukum positif harus menginternalisasikan nilai moral, terutama dalam kasus pelanggaran HAM. Kepastian hukum tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup mata terhadap keadilan substansif. Reformasi hukum diperlukan agar hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara moral.
Peristiwa Semanggi 1 dan 2 adalah bukti nyata bahwa positivisme hukum yang menekankan kepastian prosedural dapat bertentangan dengan moralitas yang menuntut keadilan substansif. Negara memilih kepastian hukum demi stabilitas politik, tetapi mengorbankan legitimasi moral dan keadilan bagi korban. Argumen ini menegaskan bahwa hukum yang baik bukan hanya pasti, tapi juga adil. Tanpa moralitas, kepastian hukum hanyalah alat kekuasaan. Tanpa kepastian hukum, moralitas kehilangan daya ikat. Saya Muhammad Mita Akilah. Terima kasih.